Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3 di bagian demonstrasi kontekstual, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam hal ini, kita diminta untuk menganalisis asesmen di ruang kelas. Dan saya memilih kelas 10 Merdeka 8 yang termasuk ke dalam fase E dengan materi ajar memo dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran dari materi memo ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian, tujuan, dan fungsi memo, serta membedakan antara memo formal dan memo informal. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menuliskan memo sederhana sesuai dengan situasi yang diberikan. Dan jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik dan asesmen formatif berupa penilaian kognitif, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pertanyaan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Yang pertama, pada bagian asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dalam hal ini, asesmen diagnostik menggunakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini memiliki kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik karena bertujuan untuk mengukur pemahaman awal mereka tentang materi yang akan dipelajari. Contoh pertanyaan pemantiknya, yang pertama, do you know what is memo? Dan yang kedua, apakah kalian pernah membuat memo sebelumnya? Dan pada asesmen kognitif menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Asesmen kognitif digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, apakah mereka mampu menulis memo sederhana berdasarkan situasi yang diberikan, baik dalam konteks formal, misalnya di tempat kerja atau sekolah, maupun informal, misalnya antar teman sebaya. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Dalam merancang modul ajar ini, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana pada asesmen yang diberikan, contohnya guru mempergunakan contoh-contoh dalam membuat memo yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Seperti peserta didik diminta untuk membuat memo yang sesuai dan mencerminkan lingkungan mereka, seperti menulis memo untuk menginformasikan kegiatan sekolah, acara kelas meeting, dan membuat memo untuk teman tentang jadwal belajar kelompok di rumah. Fleksibilitas ini mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Dalam pembelajaran, guru memberikan asesmen formatif kepada peserta didik untuk menguji kemampuan peserta didik, yang dimana peserta didik diberikan kebebasan untuk menulis memo baik formal maupun informal sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, dalam format yang sesuai dengan pemahaman mereka selama memenuhi unsur memo, yaitu judul, tujuan, isi, dan penutupnya. Asesmen lain yang diberikan seperti isian singkat mengenai kepada siapa memo tersebut ditujukan, apa isi memo tersebut, dan untuk apa memo tersebut dibuat. Tugas asesmen dirancang berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan dasar diberikan tugas menulis memo yang sederhana dan terstruktur, sedangkan peserta didik yang lebih mahir diberikan tugas dengan situasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran?
Pada saat diskusi kelompok, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan melalui diskusi tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk saling memahami, mencari solusi yang efektif untuk masalah yang sedang dibahas. Contohnya, peserta didik diminta menulis memo secara berkelompok, lalu diberikan koreksi dan diminta menilai bagian mana yang menurut mereka paling sulit atau paling mudah, sehingga guru dapat menyesuaikan pengajaran berikutnya. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengoreksi hasil kerja dari kelompok lain. Di bagian terakhir, jika Anda menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Jika saya menjadi seorang guru di kelas tersebut, beberapa hal yang akan saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen. Saya akan memperhatikan 3 aspek tersebut. Untuk memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, saya akan memastikan pembelajaran berlangsung secara bertahap. Dimulai dari pemahaman dasar tentang struktur memo, heading, body, and closing, fungsi, dan bahasa formal maupun informal yang digunakan. Saya juga akan menyediakan asesmen yang sesuai. Misalnya untuk siswa di tahap awal, asesmen itu lebih banyak berfokus pada pengenalan elemen memo, sementara siswa yang lebih mahir akan diberikan tugas pemberitahuan resmi di kantor. Setiap asesmen akan diikuti dengan umpan balik yang terarah, membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dan untuk mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakter peserta didik, karena memo yang digunakan dalam pembelajaran akan disesuaikan dengan konteks budaya lokal, misalnya situasi yang relevan dengan lingkungan sehari-hari, peserta didik membantu merasa lebih terhubung dengan menciptakan lingkungan inklusif, memastikan bahwa semua peserta didik merasa dihargai dan tidak takut untuk berbuat salah. Saya akan menggunakan strategi diskusi kelompok kecil untuk melatih mereka menulis memo secara kolaboratif. Dan untuk menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, saya akan menyediakan tugas-tugas bervariasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang masih membutuhkan bantuan akan saya berikan tugas menulis memo sederhana atau memo informal, sementara yang lebih mahir akan saya minta membuat memo dalam situasi yang ada di sekolah atau memo formal. Jika memungkinkan, saya juga akan melibatkan teknologi seperti aplikasi Canva untuk membuat memo yang lebih menarik, sehingga peserta didik lebih semangat dan mampu belajar dan lebih meningkatkan kreativitasnya. Dengan memadukan pendekatan yang memperhatikan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan kemampuan individu, asesmen menjadi lebih relevan dan efektif. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua peserta didik, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka, mampu memahami dan menerapkan keterampilan menulis memo dalam kehidupan nyata. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya berdasarkan tugas dari demonstrasi kontekstual di topik 3 ini. Terima kasih and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.